Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnaldi, saya semester 7 dan reguler 3 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah strategi dan model pembelajaran, tentang metode dan teknik pembelajaran. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Strategi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti panglima atau jenderal. Ilmu kejeneralan, ilmu kepanglimaan. Strategi dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai suatu seni dan ilmu yang membawakan pengajaran yang di depan kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Gulo 2002 jilid 1. Istilah pembelajaran muncul secara bertahap dan perkembangannya itu disebabkan karena perhatian terhadap anak-anak didik dalam usaha pendidikan dan pengajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. 1995 menyebutkan strategi pembelajaran sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Dick dan Carey 1985 menyebutkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Sanjaya 2006-1924. A. Pengertian metode teknik pembelajaran. Metode memiliki peran yang sangat strategis dalam mengajar. Metode berperan sebagai rambu-rambu atau bagaimana memproses pembelajaran sehingga dapat berjalan baik dan sistematis. Bahkan dapat dikatakan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa suatu metode. Karena itu, setiap guru dituntut menguasai berbagai metode dalam rangka memproses pembelajaran efektif, efisien, menyenangkan, dan tercapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Secara implementatif, metode pembelajaran dilaksanakan sebagai teknik, yaitu pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi dilakukan guru untuk mencapai tujuan. Metode secara harfiah berarti cara. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata mengajar sendiri berarti memberi pelajaran. Fatur Rahman dan Sutikno 2007 halaman 55. Metode pembelajaran dalam implementasinya memiliki prosedur atau fase-fase tertentu. Secara garis besar dalam suatu proses interaksi belajar, metode pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 fase utama, yaitu fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Fase pendahuluan dimaksudkan untuk menyusun dan mempersiapkan mental set yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Dalam fase ini, fasilitator dapat melakukan kaji ulang atau review terhadap pembahasan sebelumnya dan menghubungkan dengan pembahasan berikutnya. Fase pembahasan dimaksudkan untuk melakukan kajian, pembahasan dan
penelaahan terhadap materi pembelajaran. Dalam fase ini, peserta didik mulai dikonsentrasikan perhatiannya kepada pokok materi pembahasan. Dalam fase ini perlu dicari metode yang cocok dengan tujuan, sifat materi, latar belakang peserta didik, dan guru. Fase menghasilkan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan dari seluruh hasil pembahasan berdasarkan pengalaman dan teori yang mendukungnya. Fase penurunan dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi peserta didik secara berangsur-angsur. Ketegangan perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran perlu secara bertahap diturunkan untuk memberi isyarat bahwa proses pembelajaran akan berakhir. Baik, selanjutnya klasifikasi metode pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung sangat diarahkan oleh guru. Metode yang cocok di antara lain ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung, sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Strategi ini berpusat pada peserta didik. Metode yang cocok digunakan antara lain inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, dan peta konsep. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, menekan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Maka metode yang cocok antara lain diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau proyek kerja berpasangan. Dan yang keempat, strategi pembelajaran mandiri, merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil, memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan memacu belajarnya sendiri. Dapat dilaksanakan sebagai rangkaian dalam metode lain atau sebagai strategi pembelajaran tunggal untuk keseluruhan unit. Metode yang cocok antara lain pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, belajar berbasis komputer, dan e-learning. Dan yang kelima, belajar melalui pengalaman. Berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik dan efektif. Metode yang cocok antara lain bermain peran observasi, survei, dan simulasi. Dan perlu diketahui juga bahwa di dalam memandang keunggulan dan kelemahan metode perlu juga dipikirkan tentang prinsip belajar. Di sini saya menyebutkan beberapa prinsip belajar antara lain prinsip motivasi, prinsip keaktifan, prinsip umpan balik dan penguatan, dan terakhir prinsip kecepatan belajar. Baik, dan dari tadi materi yang saya bacakan dapat disimpulkan metode adalah alat atau cara untuk mencapai tujuan yang bersifat prosedural, fase pendahuluan, fase pembahasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Teknik pembelajaran merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang bersifat implementatif. Istilah lain dari teknik pembelajaran adalah keterampilan pembelajaran. Keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang paling spesifik. Keterampilan meliputi teknik menjelaskan, demonstrasi, bertanya, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.